Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, para bapak, jamaah sekalian Masjid Al-Istiqamah Ciamas Riverview yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak saudara sekalian dalam keadaan sehatul afiah, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian rutin malam Ahad ini memasuki malam ke-20 daripada bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Ini artinya 40 hari menuju lebaran, atau 10 atau mungkin 11 hari menuju Ramadan. Semoga panjang umur, sehat walafiat, diberikan kelancaran dan kenikmatan dalam menjalani setiap detik waktu yang Allah berikan di Ramadan dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulan kita diberikan kesembuhan dengan segera. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyifatus Saja yang merupakan syarah atau penjelas daripada Matan Safinatun Najah. Kitab Matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, sedangkan kitab Kasyifatus Saja adalah buah karya dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, lahir 1813 di Kampung Tanara, Serang, Banten, dan tutup usia serta dimakamkan di Makkah Asy-Syarif di Jannatul Mu'alla atau di pemakaman Ma'la Makkah. Alhamdulillah baru 3 hari yang lalu saya mendarat. Kita bahas tentang faslun fi awqatis shalawatil maktubati. Ini pasal menjelaskan tentang awqatis shalawatil maktubati, waktu-waktu salat yang fardu. Kita semua maklum bahwa ada 5 waktu salat. Awqatus sholati khamsun. Waktu-waktu salat fardu itu ada 5. Awalu waktu zuhri, yang pertama adalah permulaan waktu sholat zuhur. Kapan itu? Meskipun hari ini kita sudah ada jam digital, ada jam digital, jam online yang bisa diakurasikan secara presisi, tapi satu waktu mungkin saja kita mengalami jauh dari jam, sehingga mesti melihat alam. Karena memang demikianlah para ulama menyajikan ini bahasan tentang waktu-waktu sholat, tentu bukan asal-asalan, melainkan berdasarkan as-sunnah. Ya, sebab ini di dalam kitab Bulughul Maram ada bahasannya. Bahasannya itu bahasan tentang babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Ada hadisnya, saya bacakan singkat saja dalam Sahih Muslim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai kepada keduanya, anna nabiyallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, beliau berkata, beliau bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu, waktu zuhur itu dimulai sejak matahari zalatis syams, tergelincir. Cuma kadangkala saya lakukan penelitian kepada anak-anak Gen Z, apalagi Gen Alpha, bukan Alpha nggak pernah masuk, bukan ya. Nah, ini tidak terlalu paham dengan kata-kata tergelincir, padahal ini adalah bahasa Indonesia yang serumpun dengan bahasa Melayu. Seperti halnya bersemayam. Apa itu bersemayam? Ya,
Ada ayat Ar-Rahmanu stawa 'alal arsy yang kemudian diterjemahkan Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Padahal para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menerjemahkan begitu. Emang apaan bersemayam? Ayo. Kita sering mendengar jenazahnya disemayamkan. Apa sih bersemayam itu, Pak? Semayam itu artinya apa? Membaringkan. Menyemayamkan berarti membaringkan atau menempatkan. Kalau kita pakai KBBI, semayam itu artinya menempatkan. Menyemayamkan berarti menempatkan. Kadang-kala kita ini sering keliru dalam penggunaan bahasa. Meskipun bahasa sehari-hari, nggak usah jauh-jauh. Merubah, salah. Mengubah. Karena kata dasarnya ubah, bukan rubah. Sepele tapi penting. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Hadis al-ulama'u warathatul anbiya. Sering diartikan ulama adalah pewaris para nabi. Saya jawab salah. Kok salah? Emang waratha artinya pewaris. Emang arti pewaris itu apa? Pewaris itu yang menerima warisan atau yang memberikan warisan? Pewaris itu warithun, orang yang memberikan warisan. Maka kalau ulama warasatul anbiya diartikan pewaris, salah besar. Udah tuh nggak apa-apa, salah ya salah. Masa mau tetap dalam kesalahan? Jangan gengsi kalau dikoreksi. Warasatul anbiya, ulama adalah yang menerima warisan, atau mungkin lebih tepatnya lagi yang mewarisi. Arti mewarisi, memperoleh warisan. Karena ulama itu memberikan warisan atau yang memperoleh warisan dari para nabi? Memperoleh. Jadi bukan pewaris. Coba deh ya, pewaris KBBI. Menurut KBBI, pewaris adalah orang yang mewariskan. Masa ulama yang mewariskan dari para nabi? Enggak demikian. Al-ulama'u warathatul anbiya, ulama adalah yang mewarisi para nabi. Mewarisi dalam hal apa? Yakni dalam hal keilmuan dan menyebarkan risalah yang dibawa khususnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena turun-temurun ya agama tauhid itu. Begitu. Hal sepele, tergelincir. Tadi itu bersemayam kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah keliru itu. Allah bersemayam di atas aras sama dengan Allah menempati satu tempat namanya aras. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan bukan menempati satu tempat, yakni aras itu, karena akan bertentangan dengan sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, nggak butuh kepada selain Allah. Maka arti istawa itu banyak, diantaranya menguasai atau ada pula yang menerjemahkan menuju. Nah, kembali kepada tergelincir ya. Apa sih yang namanya tergelincir? Tergelincir itu kalau kita jalan terpeleset, meluncur tidak terkendali, itu tergelincir. Namun dalam konteks, dalam hal sholat yang 5 waktu, yakni tentang matahari, berarti matahari yang terbit dari mana? Arah timur, kemudian tergelincir ke arah barat. Zalak juga bisa arti bergeser, karena memang bergeser dari timur ke barat. Jadi dalam hadis ini singkat, waktu zuhri idza zalati syamsu, waktu zuhur itu apabila matahari sudah bergeser, tergelincir ya, wa kana dhillur rajuli katulihi, sehingga ada bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya ya.
malam yahdurul asru, selama belum masuk maghrib. Hadisnya begitu. Kemudian para ulama merincikan. Nah ini yang kita akan bahas, rinciannya oleh para ulama. Ya. Jangan kaget kalau ada perbedaan pendapat atau ijtihad di kalangan ulama. Apalagi entar awal Ramadan ada yang 18, ada yang 19. Silahkan Bapak mengikuti yang mana. Karena kalau mau tahu hitung-hitungan sama. Hitung-hitungan sama. Cuma kesimpulannya aja yang berbeda. Ada yang wujudul hilal, yang penting wujud meskipun belum nampak. Papa Uji ada enggak? Yo, saya ada. Suaranya kedenger. Orangnya belum nampak. Sedangkan pemerintah berusaha membawahi kaum awam, nggak mungkin gegabah. Dalilnya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, berpuasalah kalian dengan sebab melihat bulan dan beridul fitri juga dengan sebab melihat bulan. Mohon maaf sekali, jangan dijadikan candaan. Orang lain udah pergi ke bulan, ini masih ngintip bulan. Satu, ini hadis, nggak boleh dibercandakan. Yang kedua, lagian mau ke bulan mau ngapain? Mau ngapain? Ingat, ya udah, ini hadis. Bahkan lanjutnya fa in gumma alaikum, maka jika terjadi gumma, terhalang oleh awan, artinya apa? Kudu kadele, mesti jelas, nggak terhalang begitu. Karena kalau hitung-hitungan mah, ini edukasi ya, hitung-hitungan mah sama semua juga. Cuma kan nanti saat di tanggal 29 Sya'ban, hari Selasa bertepatan dengan 17 Februari, itu tetap akan dikirim ke pos-pos observatorium ya, untuk meru'yah, tetap ya, menjelang maghrib itu siap-siap. Nih nyambung juga dengan bahasan ini ya. Jadi kita itu sudah ada yang bertanggung jawab, termasuk ini juga. Tetap patokannya ya manual dan otomatis juga memang. Jadi itu tetap Pak, hari Selasa itu akan dilakukan ru'yatul hilal, pengamatan di lapangan, dan malamnya akan digelar sidang isbat, penetapan dari pemerintah. Apakah malam itu sudah memasuki malam 1 Ramadan, berarti Sya'bannya 29 hari, ataukah ternyata tidak nampak itu bulan awal Ramadan, sehingga diistiqmalkan, digenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Tok besok masih Sya'ban, sehingga udah nggak usah bingung lagi, nggak usah ngeru'yah lagi. Pan hitungan kalender Hijriyah 1 bulan itu maksimal 30 hari. Ngena amatnya kalau gajian pakai begitu. Iya, 28, 29, 30, nggak ada 31. Yang gajian mah gaji tanggal 1, itu udah kayak tanggal 33 itu. Begitu. Nah, kembali, jadi ini edukasi. Ya kita ikut pemerintah saja. Yang ikut ormas silakan, toh di sana juga ada ulama. Begitu silakan. Toh ada kok yang berbeda. Nggak usah terpengaruh, kita sudah cerdas. Sudah bertahun-tahun kita pernah beda. Nggak perlu saling menjelek-jelekan. Enggak. Saya cuma menyampaikan berdasarkan ilmu. Begitu. Kenapa nggak sih disatukan? Ada memang kalender apa kemarin itu penetapan kalender KG apa? Bukan KGP. Ya, kalender global, apa itu namanya teh? Iya, betul. Kalender Hijriyah apa namanya? Global tunggal gitu ya. KHGT begitu. Ya silakan. Artinya dengan saling menghargai satu sama lain. Mau ikut yang mau 18 silakan, 19 silakan. Toh di Saudi juga tanggal 18 kalau mau tahu mah. Ya karena di sana gampang untuk meru'yatnya, begitu ya, begitu. Nah, kembali bahwa para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, seperti halnya di puasa, di sholat juga ada teks-teks hadis yang merincikan tentang waktu sholat.
kemudian disajikan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Nawawi. Beliau menjelaskan ay akiba waqti zawaliha fi ma yadharu lana la fil waqi'i, yakni permulaan masuknya waktu zuhur itu adalah akiba waqti zawaliha, ay akiba waqti zawaliha, setelah waktu matahari bergeser pada sesuatu, yakni posisi matahari fima yadharu lana la fil waqi, yang bisa tampak, yang kelihatan oleh kita, bukan secara kenyataannya. Fa waqtu zawali kharijun an waqti dhuhri, maka waktu bergesernya matahari dari tengah langit itu tidak termasuk waktu zuhur. Makanya ada di kita istilah tangari bolong. Ya. Contoh, ini ada benda, ini matahari, ketika ini belum ada bayang-bayang, itu namanya tangari bolong, bahasanya begitu. Nah, maka permulaan waktu sholat zuhur itu adalah tergelincirnya matahari. Ini contoh benda, ternyata titik, geserlah kemana? Ke barat ya, ke barat, jangan dulu ke timur, ngeri. Kasihan belum kawin tuh. Nah, maka itu kemudian zawal gitu, zawal. Makanya ada waktu duha itu sebelum zawal, ya. Kalau masih apa namanya, sebelum zawal masih bisa duha, bergantung pada kita ini subuh 4.38, ya lebih kurang 4.39. Kemudian zuhurnya itu 12:08, ya, tinggal hitung saja. Dan kita ada di musim apa, nah, itu biasanya berpengaruh. Contoh, di Mekah ini sekarang sedang 26, 27, 28, 29, di kisaran jam 8, 9, 10. Insya Allah saya terawih pertama di sana lagi. Itu sudah ada pengumuman 12 jam puasanya. Karena musim dingin ya, ngaruh. Ternyata ngaruh, mohon maaf kalau saya salah. Karena memang dari beberapa pengalaman, saya pernah ke Hong Kong juga saat musim dingin, ke Cina juga lumayan saat dingin sekali, bukan sikapnya yang dingin tapinya. Nah, itu lebih singkat. Kemarin saya 4 hari yang lalu itu di Madinah cukup tinggi, bahkan tanggal 20 itu hujan, turun hujan tanggal 20 itu Januari. Itu subuhnya 5.40 subuh. Kalau kita 4.38, hampir 1 jam selisihnya. Maghribnya memang lebih cepat dari kita. Kita tadi 6.20, ya 6.18, 6.20 kira-kira. Di hari ini tanggal 7 Februari. Ini takutnya ada yang nonton ntar, kok beda sih? Ya 7 Februari 2026. Ini penting harus tegaskan. Berarti hitung aja berapa jam, ya hitung aja, berarti biar gampang kita ke jam 6, artinya 6 ketemu 6 kan 12 jam, ya beda dengan kita 13 jam lebih puasanya. Maka Haji kalau pengen cepat ke sono aja, ya, atau ke Eropa yang dingin, ya. Nah, ini juga berpengaruh kembali. Maka ketika bergeser pada satu posisi matahari yang bisa tampak oleh kita, ya bukan secara waktu zawali kharijun an waqti dhuhr, maka waktu bergesernya matahari dari tengah langit itu di sini katanya kharijun an waqti dhuhr. Jadi gampangnya begitu aja, kita berdiri titik nih, bentar lagi, berarti bentar lagi. Wa akhiruhu masiru dhillis syai'. Kalau kita akurasikan dengan hadis tadi dalam Bulughul Maram, kalau tadi kan waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asr. Jadi kalau dalam hadis begini, waktu zuhur itu dimulai sejak matahari sudah bergeser, tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Berarti jangan dulu kalau bergeser begini, belum, baru
baru bergeser dari tengahnya. Makanya kata Syekh Nawawi, fa waqtu zawali kharijun an waqti dhuhr. Jadi kudunya itu sama. Misalnya ini tingginya, kalau kita tingginya 160, ya 160 lah kira-kira begitu. Wa akhiruhu iya. Kemudian wa waqtul asr, kalau di hadis ya, malam tasfarros syamsu. Waktu asar itu selama matahari cahayanya belum menguning. Ini simple kalau dalam hadis, maka dalam konteks inilah membutuhkan penjelasan. Diulang. Ketika zuhur matahari bergeser. Mohon izin, ini sudah masuk, tapi lebih aman jangan sedikit lah, geserin dikit begitu ya. Kemudian berakhirnya itu, kembali ke kitab ini, wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur masiru dhilli syai'i mithlahu ghayra dhilli istiwa ay ghayra dhillil mawjudi indahu. Akhir waktu zuhur adalah menjadinya jarak bayangan benda, ini benda atau kita, sama seperti benda itu selain bayangan waktu istiwa. Kalau istiwa kan tadi tengange. Ini kalau belum lewat dari ukuran asli, belum habis waktu zuhur, masih waktu zuhur. Ya, saya tegasin lagi, ketika tengari belum masuk, zawal saja ya kira-kira berapa menit begitu ya, atau kira-kira berapa senti, itu untuk lebih aman saja ya. Sempat rame ada seorang kalau nggak salah dia mah ahli fisika, tapi ngomong begini, waktu subuh di kita itu kepagian katanya. Nah, saya coba konfirmasi kepada ahli falak, enggak, hitungan udah bener begitu katanya. Kata ahli falak, bukan palak begini, malak itu. Nah, jadi kembali, waktu zuhur itu ketika geser, dan akhirnya itu ketika masiru dhilli syai'i mithlahu, samanya antara ukuran tinggi dengan asli, dengan ukuran bayangan dengan aslinya, begitu. Rawat Daruqutni an Abi Mahdzurata, diriwayatkan atau Imam Daruqutni meriwayatkan an Abi Mahdzurah, haditsa awwalul waqti ridwanullah wa ausatu rahmatullah wa akhiru abullah. Nah, setelah Syekh Nawawi merincikan kapan waktu zuhur itu, selanjutnya beliau ini menyebutkan macam-macam daripada dari sisi keutamaan gitu. Mana kita lihat, awalul waqti ridwanullah, awal atau permulaan waktu sholat itu adalah ridwanullah, merupakan perolehan ridho Allah dari sisi keutamaan. Karenanya ada hadis Nabi pernah ditanya amal apa yang lebih disukai oleh Allah, di antaranya adalah sholat di awal waktu. Saya pernah 2015 atau 16 itu mengundang imam besar Masjid Istiqlal kala itu, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Ya, beliau ahli hadis ya. Beliau ceramah, di tengah-tengah ceramah ngong suara azan. Beliau bertanya, terusin apa berhenti? Kita kan nggak enak. Gimana Pak Kiai? Apa kata beliau? Salat di awal waktu fadilah, keutamaan. Sedangkan
thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita sedang apa ini? Waktu itu sedang kajian sama seperti ini. Ya, sedang ngaji ya. Fadilah atau faridoh? Ya faridoh. Kita beresin dengan ngazam bertekad tidak akan sampai menunda pelaksanaan sholat, begitu. Gitu ya. Apalagi bahasanya tentang sholat ya. Nah, kembali bagusnya memang di awal waktu ya. Kalau tidak ada udzur ya, kecuali kalau Bapak di perjalanan, aduh saya mau turun juga di jalan tol, kecuali ke rest area begitu. Namun hati berazam bertekad tidak akan menyepelekan atau mengakhirkan pelaksanaan sholat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada namanya sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Contoh, kalau saya memegang dari guru saya bahwa sholat di atas pesawat itu hanya boleh sholat sunnah, tidak sholat fardu, begitu. Kenapa? Karena di antara syarat pelaksanaan sholat fardu mesti istiqrar, yakni apa ya, nempel di bumi gitu, di bumi. Makanya orang Betawi hebat, orang Sunda ada yang jalan-jalannya keluar angkasa. Ece di mana? Di matahari, abdi di bumi, begitu. Padahal di buminya di rumah, bukan di mana-mana. Di matahari, di toko matahari maksudnya. Nah, jadi begitu dalam mazhab Syafi'i. Makanya ada yang kemudian sholat hanya untuk menghormati waktu. Atau misalnya kita ini tidak ada alat bersuci tapi ingin tetap sholat, ya sholat aja. Namanya sholat faqidut tahuroin, karena ketiadaan dua alat bersuci, air maupun batu atau debu. Dan ya kalau kami nih mazhab Syafi'i juga, itu di jok pesawat nggak ada debu. Debunya kan kudu so'idang thayyibah, rupa debu fisiknya tetap tanah ya, tanah, cuma rupa debu. Lah sekarang kalau di pesawat di dalam ada debu, berarti cleaning service-nya nggak benar kerjanya begitu. Tapi ada, silakan kalau mau pegang pendapat yang membolehkan tayamum di tempat seperti itu, ya silakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak demikian begitu. Banyak pilihan sebenarnya. Nah, kembali awalul waqti ridwanullah. Awal waktu sholat itu adalah rewardnya, perolehannya berupa ridho Allah. Wa ausatuhu rahmatullah, dan pertengahan waktu itu merupakan perolehan rahmat Allah. Artinya ada kasih sayang Allah meskipun kita di tengah. Contoh kasusnya sholat zuhur yang kita bahas ini. Berarti kalau 12.08 sampai 15.21, katakan 15.20, ya tengah-tengahnya berarti di jam 1:30 ya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ya, tidak ada maksud menyepelekan. Aduh pak ya, tadi ngecor karak beres, ngecor masjid misalnya. Aduh tadi kerja bakti sampai kecapean, ketiduran misalnya, itu kan udzur begitu. Tidak, dalam rangka tidak maksud menyepelekan. Wa akhiruhu afullah, dan akhir pelaksanaan waktu sholat itu adalah merupakan pengampunan dari Allah. Artinya masih diperkenankan ya, masih dibolehkan. Walaha, nah kata Syekh Nawawi, dan pada itu sholat zuhur sittatu awqatin, ada 6 waktu. Al-awwalu, yang pertama waktu fadilatin, adalah waktu fadilah alias yang utama, istimewa, seperti provinsi kita. Istimewa fadilah ya karena beda dengan yang akhir, apalagi mendirikan sholat berjamaah di masjid. Pelaksanaan sholat Jumat umumnya kita ini di awal waktu. Andai kata di sini ya jauh kemana-mana, ini misalnya
satu kampung nggak ada lagi masjid, orang juga terbatas, boleh saja pelaksanaannya jadi pukul 1 atau setengah 2 dalam rangka menunggu jamaah supaya genap 40 minimalnya dalam mazhab Syafi'i. Gitu, tidak jadi masalah kok. Atau bapak saking ingin berjamaahnya, nungguin orang si anu kemana, si ini kemana, si anu kemana, akhirnya agak diundurkan, bukan dalam rangka menyepelekan, tapi sudah karena dalam rangka apa? Mencari jamaah gitu. Kemudian al-awwalu waqtu fadilatin in fa'ala sholata fihi yuthabu alaihi thawaban akmala min thawabi fi'liha fima ba'dahu. Pertama, waktu utama. Apa itu? In fa'ala, jika seseorang fa'ala sholata, mengerjakan sholat, fihi, pada itu waktu zuhur, yuthabu alaihi, akan diberi pahala atas orang tersebut, thawaban akmala, pahala yang lebih sempurna, min thawabi fi'liha, daripada pahala mengerjakan sholat fima ba'dahu, pada waktu setelahnya. Maka kalau nanti pelaksanaan waktu isya, kita azan, nunggu iqamah, berarti itu bagian dari awal waktu, pahalanya lebih gede. Maka kalau misalnya kita ini sudah sholat, tiba-tiba ada orang nunda-nunda, misalnya tidak ada ujur, padahal ya kenwae kita mah lebih sempurna pahalanya. Bagaimana hitungan itu waktu fadilah? Kata Syekh Nawawi, wahwa, dan itu waktu yang utama, min awalil waktu, dari awal waktu. Misalnya kalau kita pakai hitungan menit dari 12.08 azan, ya tentu nunggu azan dulu. Wa huwa min awwalil waqti, yakni dari awal waktu, ila sampai an yasira dhillu syai'i mithla rubu'ihi taqriban. Dari awal waktu zuhur sampai panjang bayangan tersebut, suatu benda itu menjadi seperempat panjangnya, takriban, dalam hal perkiraan. Contoh, Kang Aziz tingginya 160, misalnya 160 dibagi 3, dibagi 4 ya, seperempatnya berarti 40. Berarti kalau misalnya bayangan itu seperempat, nah itu hitungan daripada waktu fadilahnya sholat zuhur. Begitu, hitung aja nanti prediksi kira-kira, atau kita bisa perkirakan kira-kira seberapa menit sih. Nah, tapi di sini dirincikan lagi oleh Syekh Nawawi, ukurannya kira-kira bi an yastagila awwalahu bi asbabis sholati ka'adzanin wa satri auratin. Dengan sekiranya ia, misalnya Kang Aziz menyibukkan diri di awal waktu itu dengan berbagai sebab kelengkapan sholat, misalnya ka'adzanin, seperti adzan itu 4 menit, maksimal 5 menit, 5 lah misalnya. Wasatri auratin, kedua menutup aurat pakai baju, ya. Wala yadurru syughlun khafifun ka'akli luqamin, dan tidak berpengaruh apapun jika ia melakukan kesibukan ringan seperti makan beberapa suap. Contoh, Kang Aziz tuh udah nyuruh orang beli makanan, atau udah nyuruh Grab Food buat beli makanan. Udah azan beres, ya, aduh lapar, udah ada makanan. Maka makruh jika sholat kemudian terganggu kondisi lapar, ya, terganggu, bukan ketika puasa, bukan,
begitu. Bukan ketika puasa Kang Ruyat, ini mah hal-hal yang makruh ketika sholat itu diantaranya sholat dalam kondisi nahan lapar, sholat nahan pengen pup, sholat nahan pengen pipis. Kalau pengen kentut tar dulu, kalau sebelum pelaksanaan sholat maka makruh nahan tersebut. Tapi kalau udah tengah-tengah wayah ditahan, tinggal beresin begitu ya. Nah, artinya kira-kira azan 5 menit, kemudian pakai baju sekitar 5 menit, katakanlah makan dulu deh 10 menit yang ringan ya, makan yang ringan lah, berarti berapa tuh 20 menit bi an yasba'a syab'a syar'iyya wa imtila'u thulutil am'a'i ail masarin, dengan sekiranya ia mengenyangkan diri dengan kenyang yang diperkenankan syariat, yakni mengisi sepertiga saja. Yang penting ya nggak harus kenyang apa, yang penting isi begitu. Makanya ketika puasa Ramadan azan batalkan dulu ya, kita infokan sudah masuk waktu maghrib, bolehlah sambil kita batalkan dulu gitu. Bahkan ya diperkenankan makan secukupnya tentunya ya. Ya tentu lebih baik, yang penting batalin dulu supaya tidak kaget. Ima buka teku sebelah kumis soropot ku gorengan segala macamnya begitu. Jadi apa namanya, hitungannya kira-kira ya mungkin 45 menit lah kira-kira gitu. Jadi dikira-kira seperti itu. Kalau untuk zuhur ya 30 sampai 45 menit itu termasuk waktu fadilah. Nah, yang kedua nanti kita bahas namanya waktu ikhtiari. Tapi sebelum saya bahas, berarti nanti masuk libur ya Ramadan, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Nah, terakhir ada yang bertanya kepada saya, kenapa sholat fardu yang 5 waktu itu jumlah rakaat secara totalnya adalah 17? Yang tahu tentu hanya Allah Ta'ala. Tapi para ulama ada yang menafakuri, melakukan perenungan sehingga muncullah berupa hikmah. Apa hikmahnya? Di dalam kitab Hasyiah Bujairami ala Syar'i Manhajit Thullab karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Omar al-Bujairami, juz pertama halaman 152, beliau menuturkan begini, faidatun, ini adalah sebuah faidah, al-hikmatu, hikmah, fi kaunil maktubati sab'ata asyara rakaatan, hikmah dari jumlah 17 rakaat dalam sholat fardu yang 5 waktu, anna zamanal yaqidati minal yaumi wal lailati sab'ata asyara sa'atan galiban, bahwa dalam sehari semalam manusia biasanya terjaga alias tidak tidur selama 17 jam, dan selama terjaga tersebut, yakni tidak tidur tersebut, berpotensi melakukan dosa. 17 jam itu dirincikan lagi, Ithna asyara naharon, 12 jam pada siang hari, wa nahwu thalathi sa'atin minal ghurubi, sekitar 3 jam setelah matahari terbenam, wa sa'ataini minal fajri, dan 2 jam pada saat fajar, sehingga jumlahnya adalah 17 jam. Memang kalau kita hitung-hitung rata-rata seperti itu. Contoh bangun paling pagi jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yang sehat itu begitu. Yang sehat itu begitu. Bukan scrolling
nonton TikTok, FYP gitu ya. Yang sehat tuh begitu. Ya. Nah, maka faja'ala likulli sa'atin rakaatan, maka jadilah untuk setiap 1 jam dari 17 itu rakaatan, 1 rakaat, jabran, halnya sebagai penebus lima terhadap sesuatu yaqa'u fiha, atas apa yang terjadi pada 1 jam tersebut, minat taksiri, berupa kecerobohan. Qasir itu secara bahasa pendek akal itu kan ceroboh, maksudnya dosa. Begitu, jadi begitu ya hikmahnya. Teka otakan kurang mah. Nggak pernah. Mungkin nanya pernah. Kenapa ya 17? Maka akhirnya ada jawabannya. Ini bukan jawaban dari Allah, memang bukan, tapi hikmah dari para ulama. Mungkin ada benarnya kira-kira nyata begitu. Nah, itu saja dulu. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali. Pembahasan ini berarti ba'da Ramadan atau di bulan Syawal. Mungkin istirahat begitu ya. Kita fokus nanti di Ramadan. Ini saja mungkin para bapak saudara sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap, salah-salah kata atau dalam salah penjabaran. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih alana wa qarabat illana fi dinina ma'alil qut'i unta wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu.